Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Louis van Gaal positif COVID-19. Louis van Gaal terkonfirmasi positif COVID-19. Pelatih timnas Belanda itu memperlihatkan gejala usai tertular. Federasi Sepak Bola Belanda belum mengetahui apakah Van Gaal bisa mendampingi skuad saat berlaga di pertandingan pekan depan. Belanda sudah ditunggu 2 pertandingan pekan depan. Frenkie de Jong dan kawan-kawan akan melawan Denmark 27 Maret dan Jerman 3 April pada laga uji coba. Southgate khawatir fans LGBT timnas Inggris tak bisa ke Qatar. Piala Dunia 2022 akan digelar di Qatar. Rencananya, pesta sepak bola itu digelar pada 21 November hingga 18 Desember 2022. Gelaran Piala Dunia di Qatar menjadi sorotan. Negara Teluk itu disorot karena trek rekor pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Qatar juga dianggap menjadi tuan rumah Piala Dunia yang tidak inklusif, sebab mereka masih menganggap ilegal LGBT. Terkait itu, Gareth Southgate was-was akan supporter LGBT timnas Inggris yang akan berangkat ke Piala Dunia 2022 Qatar. Sang manajer takut mereka tak datang. Playoff Piala Dunia, Italia bisa hadapi tekanan di situasi sulit. Italia masih harus berjuang lewat babak playoff untuk lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Pasukan Roberto Mancini bakal memulai kiprah di babak playoff dengan menghadapi Makedonia Utara di Renzo Barbera. Kapasitas Italia sebagai juara Eropa kini diuji untuk dilepas dari situasi sulit melaju ke Piala Dunia 2022. Hal ini jelas menghadirkan tekanan untuk pemilik 4 trofi Piala Dunia tersebut. Pilar Italia Marco Verratti yakin rekan-rekannya mampu mengatasi hal ini. Ia menegaskan Italia sudah terbiasa bermain di bawah tekanan. Arsenal siap menaikkan gaji Bukayo Saka 4 kali lipat. Arsenal siap menaikkan gaji Bukayo Saka, hal itu juga untuk mengantisipasi ketertarikan klub lain kepada gelandang berusia 20 tahun itu. Dalam kontraknya saat ini Bukayo Saka cuma digaji 30.000 pound sterling per pekan atau sekitar 565,5 juta rupiah, salah satu yang paling kecil. Nantinya Arsenal siap menggajinya sebesar 125.000 pound sterling per pekan atau sekitar 2,3 miliar rupiah, naik 4 kali lipat. Perwakilan Bukayo Saka kabarnya juga sudah diberitahu untuk segera berdiskusi dengan Arsenal. Jika deal, maka pemain 20 tahun itu bakal naik gaji. Barcelona sebut Ousmane Dembélé bakal hengkang, susul Messi gabung PSG. Di bawah polesan Xavi, Dembélé telah menghasilkan setidaknya 9 assist dalam 12 pertandingan. Dia melakukan comeback dari cedera yang mengganggu dengan penampilan apik. Meski demikian, Dembélé tampak membuat kesal pendukung dan pihak klub, sebab sampai saat ini dia masih menolak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni. Manajemen Barcelona merasa jengah dan menyarankannya untuk pergi dalam waktu 3 bulan dari sekarang. Mereka yakin Dembélé akan pulang ke negara asalnya, Prancis, dan bergabung dengan PSG. Menurut Forbes, skenario ini akan terjadi walau Dembélé konon telah memberitahu seseorang di ruang ganti bahwa dia ingin tetap setia. Tetapi bisnis adalah bisnis dan tampaknya peluang untuk bertahan sangat tipis, tulis laporan tersebut. Neymar dituding merusak PSG. Neymar masih menjadi sorotan di Paris Saint-Germain. Pemain Brazil itu dituding merusak klub. Hal itu dilontarkan jurnalis Daniel Riolo dalam wawancaranya bersama RMC. Pemain 30 tahun itu dituding sudah tak punya semangat di Les Parisiens. Neymar hampir tidak berlatih lagi. Dia datang dalam keadaan menyesal, hampir mabuk, kata Riolo. Begitulah Neymar dalam semangat balas dendamnya ke PSG.
Kami harus menandatangani ceknya dan membiarkan dia pergi. Dia melakukan banyak kerusakan pada klub. Biarkan dia pergi, dia menghancurkan PSG, katanya. Kessie sepakat gabung Barcelona, kontrak sampai 2026. Usai mencapai kesepakatan verbal dengan Barcelona, Kessie akhirnya sudah menaikkan kontrak per Selasa 22 Maret 2022 dengan durasi 4 tahun. Menurut laporan jurnalis Sky Sport, Fabrizio Romano, Kessie sudah berada di Barcelona sejak kemarin untuk mengadakan tes medis dengan staf Barcelona. Pengumuman resmi diyakini akan keluar dalam waktu dekat, dan pemain 25 tahun itu akan mengakhiri 5 tahun karirnya bareng Rossoneri. Meski demikian, Franck Kessie masih harus membantu Milan untuk meraih Scudetto musim ini. Liverpool mulai ambil ancang-ancang untuk angkut Rafinha dari Leeds. Liverpool disebut sebagai salah satu klub yang menginginkan servis Rafinha. Mereka sudah sering dikaitkan dengan pemain 25 tahun tersebut. Kini Liverpool disebut mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Rafinha dari Leeds United pada musim panas 2022 mendatang. Hal tersebut diklaim oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Liverpool sedang menjajaki kemungkinan merekrut Rafinha, kata Romano. Jika Leeds terdegradasi, akan ada beberapa klausul yang sangat menarik. Itu sekitar 25 juta pound sterling, jadi itu bisa menjadi peluang besar di pasar, terangnya. Seru, Milan dan Inter sedang berebut pemain yang sama. Penampilan Elif Elmas rupanya memikat hati AC Milan. Kabar ini diklaim oleh Marca. Mereka mengklaim bahwa Milan sudah menghubungi pihak Napoli untuk menanyakan status Elmas. Rossoneri juga disebut berniat untuk merekrutnya pada musim panas 2022 nanti. Akan tetapi AC Milan tak sendirian memburu Elif Elmas. Kabarnya ia juga diminati oleh rival sekotanya Inter Milan. Sama seperti Milan, Inter juga disebut sudah menghubungi pihak Napoli, akan tetapi Milan disebut punya keunggulan dibandingkan Inter, sebab mereka bisa saja menukar Elif Elmas dengan Ante Rebic. Sekarang ini, Elif Elmas masih terikat kontrak sampai tahun 2025 dengan Napoli. Wali kota Liverpool dan Manchester minta semifinal Piala FA dipindah dari Wembley. Piala FA 2021-2022 sudah memasuki babak semifinal di mana Liverpool akan berhadapan dengan Manchester City pada 16 April mendatang. Namun, wali kota Liverpool dan Manchester meminta laga tersebut dipindah dari Wembley Stadium. Menurut laporan The Guardian, tak ada keberangkatan kereta langsung dari Merseyside atau Manchester menuju London. Pihak kereta api di Inggris juga telah memperingatkan FA secara tertulis pada September 2021 lalu bahwa akan ada gangguan signifikan di jalur utama Pantai Barat selama akhir pekan, di mana laga semifinal bakal digelar. Hal itu membuat wali kota Greater Manchester, Andy Burnham, dan wali kota Liverpool, Steve Rotherham, kompak mengatakan bahwa laga semifinal Piala FA harus dilakukan di stadion yang lebih mudah diakses. Cristiano Ronaldo akan berjuang mati-matian agar Portugal lolos Piala Dunia 2022. Jalan terjal harus dilalui Portugal agar lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Selecao das Quinas harus menempuh babak play-off zona Eropa guna memastikan satu tiket menuju Qatar November mendatang. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo akan berusaha mati-matian membawa negaranya menuju putaran final. Terlebih, bukan tidak mungkin edisi Piala Dunia kali ini akan menjadi kesempatan terakhirnya, mengingat usianya yang telah menginjak 37 tahun. Fokus total pada Piala Dunia 2022, bangga seperti biasa mewakili Portugal. Tulis Ronaldo dalam sebuah unggahan di Instagram. Kami akan berjuang untuk membawa Portugal ke tempat yang seharusnya. Ayo lakukan, tandasnya. Horor, kiper Ajax terlibat kecelakaan mobil jelang latihan dengan timnas Kamerun.
Kiper Ajax Andre Onana terlibat insiden kecelakaan di kota Yaounde, Kamerun, Selasa 22 Maret. Mobil Onana terpantau ringsek dan mengalami rusak berat di bagian depan kendaraan. Meski begitu, untungnya kondisi Onana dalam keadaan baik. Kiper yang memiliki tinggi 190 cm itu dilaporkan tetap melanjutkan perjalanannya ke tempat pemusatan latihan timnas Kamerun. "Saya baik-baik saja, saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat pemusatan latihan sebab kami memiliki pertandingan yang sangat krusial," kata Onana kepada jurnalis The Guardian. Jelang laga lawan Makedonia Utara, 5 pemain timnas Italia dikabarkan positif COVID-19. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa 5 pemain di skuad tim nasional Italia saat ini dan 2 anggota staf dinyatakan positif COVID-19. Ini akan menjadi berita buruk jika benar karena Glazuri harus mengalahkan Makedonia Utara dan kemudian Turki atau Portugal untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Dario Marcolin, mantan anggota staf Roberto Mancini, menjelaskan isu tersebut kepada Radio Kiss Kiss kemarin 22 Maret. "Saya mendengar ada 5 pemain di Nazionale saat ini yang dinyatakan positif virus corona, ditambah 2 anggota staf medis," kata Marcolin. "Saya tidak tahu pasti, tetapi itulah yang saya dengar. Bagaimanapun Mancini tidak panik." Lanjutnya, diincar Manchester United, begini tanggapan dari Richarlison. Striker Everton Richarlison mengomentari tentang rumor ketertarikan Manchester United kepada dirinya, yang mengatakan masih harus melihat bagaimana situasi ke depannya. "Dengar, saya memiliki 2 tahun lagi dalam kontrak saya di sini," kata Richarlison dikutip dari Express. "Sangat rumit untuk berbicara tentang pergi. Saya tidak siap untuk saat ini, tetapi kita tidak pernah tahu hari esok. Kita harus waspada dan siap menghadapi semuanya. Mari kita buat musim ini di sana sehingga di musim berikutnya kita bisa melihat apa yang akan terjadi," ujar pemain 24 tahun tersebut. Tammy Abraham masuk radar Manchester United. Tammy Abraham tampil apik dalam debutnya di Liga Italia musim ini. Hal ini dilaporkan memicu minat dari Manchester United yang siap meluncurkan tawaran musim panas ini. Striker asal Inggris itu tampil mengesankan bersama Giallorossi. Dia telah mencetak 23 gol dalam 40 pertandingan di semua kompetisi bersama AS Roma. Menurut surat kabar Il Messaggero, Abraham mungkin akan kembali ke Inggris karena Manchester United telah mengincar pemain berusia 24 tahun tersebut. AS Roma tentu akan meminta tawaran besar untuk melepas Abraham sekarang, terutama mengingat Chelsea memiliki klausul itu sebagai bagian dari kesepakatan. Raul Gonzalez diminta siap-siap tangani Real Madrid. Legenda Real Madrid Raul Gonzalez diyakini sudah waktunya untuk melatih tim utama. Raul Gonzalez menjadi pelatih Real Madrid Castilla sejak tahun 2019. Raul Gonzalez dinilai sebagai pribadi yang dapat mengelola ruang ganti dengan baik. Ia bahkan juga mengenal para pemain tim utama meskipun saat ini ia tengah menangani tim junior. Ia diyakini dapat menjadi Xavi Hernandez versi Los Blancos. Real Madrid saat ini dinilai membutuhkan sosok pelatih yang berkarisma, berkarakter, serta melekat dengan klub. Sang agen dihubungi Barcelona, AC Milan percepat kontrak baru Leao. AC Milan akan mencoba mempercepat perpanjangan kontrak Rafael Leao setelah mendengar kabar bahwa agen sang pemain telah dihubungi Barcelona dan beberapa klub besar Eropa, padahal masa baktinya masih aktif hingga 2024. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao telah memberi sinyal positif untuk perpanjangan kontrak tersebut. Mantan pemain Lille itu mengaku sudah sangat merasa nyaman bersama AC Milan dan ingin menciptakan momen manis yang bisa dikenang selamanya. "Saya baik-baik saja di sini, Milan adalah rumah. Saya ingin membuat sejarah di sini. Saya ingin nama saya suatu hari nanti, mungkin ketika saya berhenti bermain, untuk dimasukkan ke dalam Museum Rossoneri," kata Leo. Transfer kejutan, Xavi siap masukkan Messi dalam proyek kebangkitan Barcelona. Jelang dibukanya kembali bursa transfer pada musim panas mendatang, pintu harapan kepulangan Lionel Messi ke Barcelona rupanya belum tertutup. Saat ini La Pulga memang masih terikat kontrak bersama Paris Saint-Germain, namun tidak ada yang mustahil di dunia sepak bola.
Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa dan pintu Barcelona selalu terbuka untuknya. Selama aku jadi pelatih di sini, ia akan disambut dengan baik kapan saja, beber Xavi. Saat ini ia punya kontrak dengan PSG, jadi aku tidak boleh terlalu banyak bicara soalnya. Tetapi jika Messi ingin sekedar berkunjung dalam waktu dekat, kami sangat tidak keberatan, tambahnya lagi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!